Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang hebat? Semoga kalian saat ini dalam kondisi yang sehat. Kali ini, pada pembukaan pelajaran, kita akan mempelajari tentang implicit join, yaitu cara-cara merelasikan atau menghubungkan beberapa tabel menggunakan klausa where. Pengolahan data dari database tidak hanya terhadap satu tabel. Seringkali pengolahan data tersebut mengambil data dari beberapa tabel yang kemudian akan diolah menjadi satu output dalam bentuk sebuah laporan. Misalnya, laporan nilai siswa atau raport siswa. Sebagai contoh, kita mempunyai 3 buah data. Yang pertama, ada data siswa yang memuat data-data siswa di sebuah sekolah. Yang kedua, data nilai siswa yang memuat data nilai dari siswa tersebut. Yang ketiga, data mata pelajaran yang memuat daftar mata pelajaran yang dipelajari di sekolah tersebut. Nah, dari ketiga data ini, kita akan mengambil atau akan mencoba mengeluarkan sebuah informasi, yaitu raport siswa, di mana di antara ketiga data tersebut harus ada keterhubungan harus ada relasi. Nah, bagaimana cara membuat relasi tersebut? Di slide berikutnya kita akan coba menjelaskan mulai dari beberapa persyaratan. Ketentuan untuk merelasikan tabel. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi ketika kita akan merelasikan tabel. Yang pertama, harus ada field atau kolom yang mempunyai sifat yang sama pada tabel-tabel yang akan direlasikan. Nah, yang sama itu bisa nama fieldnya, ya, tetapi untuk nama field sifatnya opsional karena nama field bisa berbeda-beda dari tabel-tabel yang berelasi tersebut. Tetapi dua hal ini yang sangat penting, tipe data dan value atau nilai datanya harus sama. Yang kedua, secara fisik, tabel-tabel tersebut juga harus memiliki keterhubungan. Hal ini berhubungan dengan constraint atau constraint pada tabel-tabel tersebut, yaitu tentang primary key dan foreign key. Untuk primary key dan foreign key akan dijelaskan pada materi lain. Yang ketiga, tabel yang terlibat pada query harus disebutkan setelah klausa from. Nah, sebelumnya kalian sudah mengenal query terhadap satu tabel. Contohnya, select bintang from tabel 1. Nah, karena sekarang kita berbicara tentang relasi tabel, maka setelah from kita harus menyebutkan tabel-tabel yang berelasi. Misalkan, select bintang from tabel 1, tabel 2. Jadi, tabel yang ada dalam query tersebut dipisahkan oleh tanda koma. Yang keempat, pada query yang akan dibuat, field atau kolom yang terlibat perlu disebutkan. Field tersebut berasal dari tabel mana. Cara penyajiannya, ketika kita mencantumkan atau memanggil nama kolom ke dalam query, maka sebelumnya harus disebutkan dia dari tabel mana. Contohnya select tabel 1 titik kolom 1. Ini mempunyai arti bahwa kolom 1 tersebut diambil dari tabel 1. Kemudian tabel 2 titik kolom 1.
Ini mempunyai arti bahwa kolom 1 tersebut diambil dari tabel 2. From tabel 1, tabel 2. Yang kelima, relasi antar tabel dicirikan dengan adanya keterhubungan antara dua field yang mempunyai sifat sama tersebut yang dideskripsikan setelah klausa where. Nah, coba diperhatikan query yang poin 5. Setelah from itu ada klausa where. Di dalam klausa where disebutkan bahwa kolom 1 sama dengan kolom 1. Di mana kolom 1 yang pertama itu diambil dari tabel 1. Sedangkan kolom 1 yang kedua diambil dari tabel 2. Asumsinya kolom 1 dari kedua tabel tersebut mempunyai sifat yang sama. Nah, sebagai contoh, kita mempunyai dua buah tabel. Tabel 1 yang terdiri dari data customer ID, customer name, dan city. Tabel 2 terdiri dari data order ID, quantity, sama customer ID. Nah, dari kedua tabel tersebut, kita ingin mengeluarkan sebuah informasi yang berupa view tabel yang terdiri dari informasi customer name, order ID, sama quantity. Kalau kita perhatikan, informasi customer name itu diambil dari tabel 1. Order ID diambil dari tabel 2. Quantity diambil dari tabel 2. Sehingga ketika kita akan membuat query, maka query tersebut harus melibatkan kedua tabel tersebut. Kita perhatikan. Nah, query yang dibuat adalah sebagai berikut. Select customer name dari tabel 1. Penulisannya select tabel 1 titik customer name, kemudian koma tabel 2 titik order ID, kemudian koma tabel 2 titik quantity. Kemudian from, setelah from disebutkan kedua tabelnya. From tabel 1, tabel 2. Nah, untuk keterhubungannya sendiri itu diterjemahkan setelah klausa where. Where customer ID dari tabel 1 sama dengan customer ID dari tabel 2. Dengan asumsi bahwa customer ID dari kedua tabel tersebut mempunyai sifat yang sama. Sehingga ketika query tersebut dieksekusi, maka hasilnya sesuai dengan keinginan, berupa view tabel yang berisi data customer name, order ID, sama quantity. Nah, bagaimana? Sampai di sini sudah ada pencerahan? Baik, untuk lebih memahami bagaimana cara merelasikan beberapa tabel sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi hasil dari pengolahan tabel-tabel tersebut, kita akan mencoba membuat data laporan nilai siswa dari 3 tabel sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai tabel data siswa yang berisi NIS sama nama siswa, kemudian ada alamat. Yang kedua, kita mempunyai tabel data nilai yang terdiri dari kolom NIS, kolom kode mata pelajaran, kolom nilai. Yang ketiga, kita mempunyai tabel data mata pelajaran yang terdiri dari kolom kode mata pelajaran sama nama mata pelajaran. Sebentar, kita rapikan dulu. Untuk data siswa sebagai berikut. Kemudian untuk data nilai,
kemudian untuk data mata pelajaran. Nah, dari ketiga tabel ini kita ingin mengeluarkan informasi yang berupa yang bisa kita sebut data nilai rapor yang berisi kolom NIS, kolom nama siswa, kolom nama mata pelajaran, sama nilai. Nah, kalau kita perhatikan dari informasi data nilai rapor ini, kita bisa melihat bahwa kolom NIS nama siswa itu diambil dari data siswa. Sedangkan nama mata pelajaran itu diambil dari tabel data mata pelajaran. Yang terakhir, nilai itu diambil dari supaya kelihatan, nilai itu diambil dari data nilai. Nah, bagaimana cara kita bisa membuat query untuk data nilai rapor? Kita harus ingat bahwa ada persyaratan untuk merelasikan beberapa tabel. Kalau kita perhatikan, antara tabel data siswa dengan tabel nilai, itu ada nama kolom yang sama, NIS. Kita asumsikan bahwa kedua kolom NIS itu mempunyai sifat yang sama. Kemudian, antara tabel data nilai sama data mata pelajaran, ada dua kolom yang sama juga, yaitu kode mata pelajaran. Kita asumsikan juga bahwa kedua kolom tersebut mempunyai sifat yang sama. Sehingga kalau kedua kolom di antara tabel-tabel tersebut mempunyai sifat yang sama, bisa dipastikan bahwa ketiga tabel tersebut bisa berhubungan atau bisa berelasi. Nah, sekarang kita buat sintak dari query untuk mengeluarkan informasi data nilai rapor. Kita gunakan perintah select, kemudian kolom yang pertama di data nilai rapor adalah NIS. Maka kita sebutkan NIS. Kemudian yang kedua nama siswa. Yang ketiga nama mata pelajaran. Yang keempat nilai. Nah, ketiga data ini diambil dari tiga tabel yang berbeda, yaitu from data siswa, data nilai, data mata pelajaran. Nah, sampai di sini masih ada kekurangan. Kita ingat di persyaratan bahwa setiap kolom yang disertakan dalam query relasi itu harus jelas kolom tersebut diambil dari tabel mana. Maka kita bisa edit bahwa NIS itu diambil dari data siswa. Maka kita tuliskan data siswa titik NIS. Artinya kolom NIS tersebut diambil dari tabel data siswa. Yang nama siswa pun sama, diambil dari data siswa. Kemudian yang nama mata pelajaran diambil dari data mata pelajaran. Titik nama MP. Kemudian yang nilai diambil dari data nilai. Titik MP. Yang harus kalian ingat bahwa antara nama kolom dengan nama tabel dipisahkan oleh tanda titik. Nah, sampai di sini masih belum lengkap. Kenapa? Karena keterhubungan antara ketiga tabel tersebut belum ada. Nah, ciri keterhubungannya adalah setelah klausa where. Di dalam klausa where kita bisa menghubungkan kolom-kolom yang sama tadi. Yang pertama,
NIS. Yang pertama adalah NIS dari data siswa sama dengan NIS dari data nilai. Penulisannya data siswa titik NIS, ya. Data siswa titik NIS, jadi NIS dari data siswa sama dengan NIS dari data nilai. Udah, berarti sampai di sini yang data siswa dengan data nilai itu sudah berelasi. Nah, sekarang tinggal yang kedua, antara data nilai dengan data mata pelajaran. Maka kita buat keterhubungan yang kedua. N, jadi pakai logika N, kemudian kita sebutkan keterhubungan antara tabel data nilai dengan data mata pelajaran, yaitu dari data nilai diambil kode mata pelajaran, di mana kode mata pelajaran tersebut sama dengan jadi saya ulangi bahwa kode mata pelajaran dari tabel data nilai sama dengan kode mata pelajaran dari data mata pelajaran. Nah, sehingga query-nya sudah lengkap. Ya, query-nya sudah lengkap sehingga ketika query ini dieksekusi, dia akan menghasilkan informasi data nilai raport. Bagaimana? Sudah ada pencerahan kembali? Mudah-mudahan dengan dua contoh ini kalian sudah memahami apa yang dikatakan sebagai implicit join atau keterhubungan antar beberapa tabel, di mana keterhubungan itu bisa menghasilkan sebuah informasi baru. Baik, kita lanjutkan kembali. Kalau kita perhatikan, query yang sudah dibangun untuk membuat informasi data nilai raport ini cukup panjang. Sehingga bisa dibayangkan jika informasi yang ingin ditampilkan lebih banyak, tidak hanya 4 kolom, maka query-nya akan semakin panjang. Nah, bagaimana sebetulnya cara menyederhanakan query tersebut sehingga tidak panjang seperti ini? Caranya adalah dengan membuat nama tabel baru. Jadi si nama tabelnya itu maksudnya memakai alias. Misalkan di sini data siswa. Setelah prompt, perhatikan setelah prompt bahwa si nama tabelnya akan kita aliaskan. Nah, misalkan data siswa kita kasih alias menjadi DS. Kemudian data nilai kita akan memberi alias DN. Yang terakhir, data mata pelajaran kita akan memberi alias DP. Ya, sehingga nama tabelnya bisa diganti dengan nama alias. Kita ganti, select data siswa NIS. Nah, data siswa bisa diganti dengan DS. DS titik NIS. Data siswa nama siswa. DS titik nama siswa. Data mata pelajaran nama MP. Data mata pelajarannya diganti dengan DP. Kemudian yang data nilai kita ganti dengan DN. Nah, sehingga ini menjadi lebih singkat. Kita perhatikan. Yang di where juga sama. Data siswa kita ganti menjadi DS. Kemudian data nilai kita ganti menjadi DN. Sama, ini juga menjadi DN. Yang terakhir, data mata pelajaran menjadi DP. Nah, silakan perhatikan. Ini cukup singkat. Kenapa? Karena nama tabelnya diganti dengan nama alias. Bagaimana? Ada pencerahan kembali? Mudah-mudahan semakin memahami ya.
Nah, bagaimana untuk materi kali ini? Mudah-mudahan dengan mempelajari video pembelajaran ini, kalian bisa merelasikan beberapa tabel dari sebuah basis data sehingga bisa mengeluarkan informasi yang diinginkan. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan selalu jaga prokes kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.